Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa mawalah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini, yaitu pada hari yang ke-13 di bulan Ramadan, kita akan bahas kiat khusyuk di dalam sholat. Khusyuk di dalam sholat. Bagaimana khusyuk? Sebelumnya penjelasan tentang khusyuk. Yang pertama khudu, yang kedua khusyuk, yang ketiga adalah hudurul qalbi. Apa yang dimaksud dengan khudu? Khudu itu tunduk, tenang, fokus, pasrah kepada Allah secara zahir, ya. Itu lebih cenderung kepada zahirnya. Makanya sholat, perbaiki dari wudhunya, sempurnakan wudhunya. Setelah menyempurnakan wudhu, kemudian perbaiki sholatnya dari takbiratul ihram, baca doa iftitah, dan seterusnya, dari mulai takbiratul ihram sampai rukun, ya, ada rukunnya, dan semuanya kita jalankan. Rukun, sunah-sunah di dalam sholat, ya, kita jalankan semua. Termasuk tu'maninah, karena tu'maninah bagian daripada rukun di dalam sholat. Ada tu'maninah, misalkan habis takbiratul ihram baca doa iftitah. Setelah rampung doa iftitah, berhenti sebentar. Kira-kira ukuran tu'maninah itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Jadi itu tu'maninah namanya. ukuran lama setelah beberapa rukun. Kemudian setelah itu rapihkan, dari mulai takbiratul ihram, baca Fatihah, terus baca surat, kemudian ruku, ya. Ruku tu'maninah, i'tidal tu'maninah, sujud tu'maninah, dan seterusnya dengan rapi. Maka itu menjadi awal, ya, kiat menuju kepada khusyuk. Terus yang kedua adalah khudu. Tenangkan anggota badan. Anggota badan tenangkan. Nah, itu secara anggotanya dulu, fisiknya. Jangan gerak. Makanya Imam Syafi'i membatasi tidak boleh gerak 3 kali. Ya, Imam Syafi'i itu membatasi jangan sampai gerak. Tujuannya apa Imam Syafi'i? Sedangkan imam yang lain kan enggak. Imam Syafi'i sampai seperti itu karena tujuannya adalah menjaga supaya kita berlatih untuk khusyuk sholat yang sebaik-baiknya. Yang kedua adalah khusyuk. Khusyuk itu lebih cenderung kepada hati. Pikiran-pikiran keduniaan. Ketika sudah takbiratul ihram, badannya, anggota badannya sudah tenang, ditambah dengan hati. Pikirannya khusus bahwa kita sedang menghadap ilahi, menghadap Allah. Jadi Allahu Akbar, kita sungguh-sungguh yakin bahwa kita sedang menghadap kepada Allah. Nah, itu namanya cara yang kedua. Terus yang ketiganya adalah hudurul qalbi, ke dunia, ya. Artinya apa? Namanya manusia. Jangankan kita, Nabi Muhammad, para sahabat, orang-orang soleh ngalami kesulitan. Khusyuk itu berat. Ya. Kadang-kadang kita sudah fokus, tahu-tahu ingat keduniaan. Ini pernah
terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu saat Rasulullah sholat, ada yang mengasih baju yang namanya, kalau nggak salah Johan bin siapa. Nah, dia mengasih hadiah lah, biasa ada sahabat mengasih hadiah baju yang terbuat dari wol, baju mahal. Bahkan di tangannya ini ada, kalau sekarang bordir lah, ada kembang-kembang batik. Kalau dulu seperti apa nggak tahu. Ya itu kira-kira itu. Karena itu baru mahal dan ada batiknya. Rasulullah ketika sholat melihat bordiran itu yang kain dari sustra mahal, teringat itu. Hampir-hampir sholatnya nggak khusyuk Rasulullah karena melihat bordiran itu. Itu yang mahalnya. Ketika selesai, kemudian menyuruh kepada sahabat Johan, tolong, ini pemberian sudah saya pakai, sekarang saya kembalikan lagi karena hampir-hampir saya tidak khusyuk. Ini Rasulullah. Bahkan pernah juga Rasulullah punya cincin yang bagus juga itu. Akhirnya ketika sholat melihat cincin, malah ingat kepada cincinnya. Nah itu gambaran sulitnya sholat khusyuk. Padahal khusyuk yang sebenarnya adalah dari takbiratul ihram. Kalau sholat subuh 2 rakaat, jadi hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi banyak ya, diantaranya sahabat Ali juga pernah ada orang Badui datang kepada Rasulullah menanya, ya Rasulullah, bagaimana cara sholat khusyuk? Sayyidina Ali pede. Wah, karena itu tadinya orang sadari dari orang Badui datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara sholat khusyuk? Terus Nabi Muhammad akhirnya mengumumkan, siapa di antara kalian yang bisa sholat khusyuk? Wah, Sayyidina Ali berdiri, aku ya Rasulullah. Namanya aja Sayyidina Ali. Lagian Sayyidina Ali kan siapa yang tidak kenal, orang hebat, orang paling khusyuk. Dia pede mengatakan, aku ya Rasulullah. Tapi sebelum sholat, Rasulullah ngomong sama Sayyidina Ali, wahai Ali, kalau kamu nanti bisa khusyuk dalam sholatnya, nanti kamu akan saya kasih sorban. Ini yang dari Yaman atau yang dari Sam, terserah kamu pilih mana, Yaman atau Sam. Nah, akhirnya begitu sholat 2 rakaat Sayyidina Ali. Nah, pada rakaat yang pertama bisa, nggak khusyuk sekali, khusyuk luar biasa. Pada rakaat yang kedua ternyata dia mulai teringat, saya harus pilih mana, pilih yang bikinan Sam atau bikinan Yaman. Itu Sayyidina Ali. Makanya ketika sudah selesai sholat 2 rakaat, kemudian Ali tidak gairah seperti tadi. Kalau tadi semangat dia berdiri, aku ya Rasulullah, itu sambil mengeluh, malu, sedih, dan kayaknya malu. Kenapa kamu murung ya Ali? Aku malu ya Rasulullah. Ternyata aku juga awal-awal saya bisa itu, tapi sudah menjelang akhir saya teringat Rasulullah mau mengasih apa sorban yang bikinan Yaman apa bikinan Sam. Itu yang aku pikirkan, malah mikir itu coba. Nah, memang benar kata seorang ulama sufi, yang bisa mengganggu itu adalah keduniaan. Keduniaan itu bisa mengganggu ketika kita sholat. Setan selalu mengganggu kepada kita. Tapi banyak sahabat-sahabat Nabi yang khusyuk luar biasa. Contoh, ada sahabat Nabi yang sholat khusyuk. Saking khusyuknya ketika dia lagi ruku, ada burung ya, rukuknya sahabat Rasulullah kan luar biasa lama, sholatnya lama. Orang
sholatnya sahabat Rasulullah, sholat tarawih aja yang dibaca 50 ayat. 50 ayat, 200 ayat. Bukan 50 ayat, 200 ayat. Itu satu juz itu. Itu satu rakaat. Nah, ini contoh lah gambaran tarawihnya para sahabat. Lama dia. Makanya sampai burung itu hinggap di atas kepalanya. Ketika ruku dia hinggap di atas. Terus para sahabat yang lain yang melihat, setelah dia selesai, dia mengatakan, wahai sahabat, apakah kamu tadi tidak tahu ada burung yang menghinggap di atas kepalamu? Saya nggak tahu, saya sedang sibuk fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sholat 2 rakaat, sama sekali nggak ingat dunia. Contoh lagi, Imam Zainul Abidin bin Ali bin Abu Thalib. Zainul Abidin bin Ali bin Abu Thalib. Jadi Zainul Abidin itu anaknya Ali bin Abu Thalib, cucu Rasulullah. Itu juga bisa sholat sampai khusyuk. Satu saat dia lagi sholat. Ketika dia sholat, rumahnya Zainal Abidin bin Ali bin Abu Thalib, cucu daripada Rasulullah, kebakaran. Ketika dia kebakaran, terus yang lain membangunkan, wahai Zainal Abidin, wahai cucu Rasulullah. Nah, itu kebakaran, anar, kebakaran. Itulah ceritanya gitu kan. Apakah terus bangun? Enggak bangun, terus aja jalan itu Zainal Abidin. Jalan, sholat, setelah sholat sampai selesai. Setelah selesai baru ditanya, wahai putra daripada Sayyidina Ali, apakah kamu nggak tahu tadi rumahmu kebakaran? Saya sedang fokus kepada ilahi, kepada Tuhanku. Saya sedang fokus kepada Tuhanku. Saya lebih takut kepada api ketika nanti di api neraka daripada api yang ada di dunia. Biarkan saja, saya ngerti, tapi saya lebih fokus, khawatir, takut kepada Allah kalau saya dimasukkan kepada api neraka. Itu contoh orang yang khusyuk seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan sekedar gambaran khusyuk yang dicontohkan oleh Rasulullah, contohkan oleh Ali bin Abi Thalib, contohkan oleh anaknya Ali bin Abi Thalib, yaitu anaknya Ali bin Abi Zainal Abidin, khusyuk. Para sahabat banyak yang mampu sholat khusyuk. Rasulullah sholat khusyuk berkali-kali, terus-terusan. Kecuali itu sebagai contoh, bukan Rasulullah nggak khusyuk, itu sebagai contoh. Makanya para ulama fikih, kalau sholat usahakan jangan pakai mukna yang ada gambarnya, atau mukna batik jangan, baju batik jangan. Ketika sholat usahakan baju yang polos, karena Rasulullah sendiri itu sebagai gambaran pakai yang itu aja sampai teringat sedikit sekejap, ada pikiran ke sana, yang akhirnya dikembalikan lagi. Yang penting dia sudah pakai, dibalikan lagi kepada yang memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum, wallahu yahdi ila rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.